Kuda ini dibagi menjadi 12 bagian oleh kaca. Namun ketika gadis itu masuk, dia menemukan bahwa seluruh daging dan darahnya masih hidup. Ibaratnya jantung ini terbelah menjadi 2 bagian, namun masih bisa berdetak begitu kencang. Catherine tahu putranya ingin menyelamatkannya, tapi ketika dia mengejarnya, dia berakhir di ruangan yang lebih aneh. Di dinding kamar, ada tubuh seorang gadis yang digantung sebagai boneka. Berjalan menyusuri lorong sampai akhir, Catherine melihat sisi jahat Carl. Dia mengenakan kain sutra panjang dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. "Dari mana asalmu?" Catherine menekan tombol di tangannya, meninggalkan kesadaran Carl. Jadi tes pertama gagal. Sisi jahat Carl sungguh mengerikan, sangat sulit dikenali. Namun, saat berbincang dengan Pete, Catherine memikirkan hal-hal yang membuat Carl bahagia. Bisa membantunya menyesuaikan diri dengan lebih baik. Jadi mereka membiarkan anjing itu memegang tangannya, lalu Catherine menyambung lagi. Namun semua peralatan listrik bermasalah. Catherine memeriksa pemutus arus, tetapi dia menemukan bahwa dia masih diskors. Ternyata dia telah memasuki kesadaran Carl, namun situasi yang muncul kali ini terulang kembali dibandingkan dengan kenyataan. Katerina melihat kenangan masa kecil Carl. Ternyata ia menjadi seperti itu karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak kecil. Ayahnya sering mencelupkannya ke dalam danau untuk membiarkannya mati lemas. Namun hal ini juga yang menjadi alasan mengapa ia memilih untuk menenggelamkan korbannya. Catherine ingin membantu Carl melakukan reformasi, tetapi kepribadian jahatnya muncul kembali. Sebelum menunggu Catherine pulih, dia merantai lehernya. Jadi Catherine kehilangan kontak dengan ingatan Carl. Saat ini, psikolog juga menyadari bahwa Catherine sedang dalam masalah. Untuk menyelamatkannya, Pete segera memasang perangkat tersebut dan memasuki ingatan Carl. Meskipun diproduksi pada tahun 2000, namun teknik film ini jauh mengungguli film Inception 2010. Setiap adegan dalam film ini luar biasa indah, realistis dalam setiap detailnya. Pete, setelah memasuki alam bawah sadar Carl, menemukan Catherine. Dia seperti berubah menjadi mayat tanpa jiwa. Pete ingin membangunkan Catherine, tetapi kepribadian buruk Carl adalah yang utama. Pete tidak punya kesempatan untuk menyerang. Sebelum meninggal, dia menggunakan adik laki-laki Catherine untuk membangunkan kesadarannya. Dengan sangat cepat, senyuman Catherine perlahan memudar. Dia mengambil paku besi di atas meja dan menusuk bahu orang yang berkepribadian buruk itu. Mereka pergi ke ruangan baru. Melihat simbol di dadanya, Pete langsung melihat sebuah petunjuk. Kepribadian buruk muncul kembali, Pete meraih Catherine dan lari dari alam bawah sadar Carl. Setelah kembali ke dunia nyata, Carl menyelidiki simbol-simbol tersebut. Setelah itu lokasi bengkel pengolahan mesin dikunci. Tapi kunci ruang kaca rahasia terbuka, dengan cepat menuangkan pemutih. Gadis itu mencoba membebaskan dirinya dengan menghirup udara luar melalui pipa baja. Pete menemukan tempatnya. Dia menembak ke dalam ruang kaca, memecahkan kaca untuk menyelamatkan gadis itu. Berita ini telah dikirim ke pusat percobaan. Meskipun Carl sudah tidak berguna lagi, Catherine menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan perangkatnya lagi. Dia ingin menyelamatkan kejujuran Carl. Catherine tidak memasuki alam bawah sadar Carl lagi, tapi ingin mencoba sebaliknya. Membiarkan Carl pergi membintangi alam bawah sadarnya. Dia menjelma menjadi ibu suci, menghibur jiwa Carl. Saat ini, kepribadian buruk Carl juga telah tiba, tetapi ini adalah wilayah kekuasaan Catherine. Kepribadian buruk telah dihilangkan, dan jiwa Carl juga terselamatkan. The Cell adalah film fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2000. Pemandangannya luar biasa sekaligus misterius, tingkat artistiknya sangat tinggi. Andai saja endingnya diubah, dua karakter utama yang mengetahui bahwa mereka masih dalam kesadaran Carl mungkin akan lebih bermakna.